Ya, shalom sekali lagi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ibadah kita malam hari ini kita mendengar duduk dekat kaki Tuhan, mendengar kabar baik, finish work. Ya, kita mulai hari pertama dari minggu ke depan kita. Ya, dalam perjalanan disebut seperti ziarah dari Sion kepada Sion. Ya, kita seperti berziarah, semakin hari semakin kuat kekuatan kita, dari kekuatan kepada kekuatan. Kalau ada lembah baka, lembah air mata, firman Pastor Pin sampaikan, ada mata air, ya, ada mata air yang keluar dari bahkan di lembah-lembah. Ya, artinya Bapa kita memelihara kita, bukan mati, bukan sakit, bukan lemah, bukan kekurangan, tapi kelimpahan, pemeliharaan, perlindungan, semua yang baik. Amin. Ya, hari-hari ini pas di New Creation Church, ya, kita gereja sama, ya, ciptaan baru Singapura, banyak sedang menuai. Ya, baik Zone X itu apa yang muda-muda, kemarin ada acara Mandarin, ya, hari Sabtu. Juga 170 orang-orang tua, yang muda, yang tua, datang untuk menerima Yesus. Jadi katakan bahwa hadiah yang terbaik untuk setiap orang di bumi ini, ya, the best blessing juga, ya, adalah kabar baik, gospel, Injil kasih karunia, ya, Injil Kristus, yang disebut Injil damai sejahtera. Amin. Ya, dan ini the best, ya. Oke, ya, jadi induk dari segala berkat dari kabar Injil ini, ya, induk dari segala berkat adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan, sepenuhnya dibenarkan. Ya, seperti kita dengar hari Jumat, ya, ini the best from heaven yang Tuhan sediakan, ya, yang termulia di surga, yaitu Yesus. Satu-satunya obat penawar atau antidot, ya, untuk semua orang yang menderita, yaitu pendamaian dengan Bapa. Ya, antidot daripada atau obat penawar dari kematian. Sengat maut adalah dosa. Akibat kejatuhan, dosa Adam. Maka ada maut, ada kematian di dalam berbagai aspek. Karena itu kita nggak bosan-bosan mendengar. Ya, kita mulai dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena so love the world, ya, Tuhan begitu, Allah itu adalah kasih. Ya, karena begitu ya, begitu besar, begitu mengasihi memang, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi pribadi Yesus yang dikaruniakan. Jadi kalau saudara bicara kasih karunia, anugerah, saya nggak bosan-bosan katakan bahwa itu adalah pribadi Yesus yang dikatakan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jangan mau ada lagi kebinasaan, kematian, penghukuman, kutuk yang masih kita hidupi gitu, atau apa, atau kita terima. Karena kita sudah menerima, beroleh hidup yang kekal. Berapa lama kekal? Tidak ada batasnya, saudara. Selama-lamanya. Ayat 17. Tuhan bilang, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghukum. Hukum Taurat diberikan melalui Musa, emang yang salah ya dihukum. Tapi Yesus datang sebagai juru selamat, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia, oleh Yesus. Juru selamat, sama-sama katakan. Ya, jadi katakan satu-satunya
cure, obat ya, medicine. Karena dia sendiri imam besarnya, dia sendiri korbannya, Yesus sendiri satu-satunya pengharapan untuk keselamatan. Amin. Hanya Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Nah, ini keyakinan kita. Kita hidup dengan keteguhan, keyakinan dalam Injil, gospel, kabar baik. Bukan kabar buruk atau kabar busuk. Injil. Injil Kristus. Sama-sama katakan Injil Kristus, jangan lupa. Injil Kristus itu Injil kasih karunia. Karena pribadi Yesus tadi yang dikaruniakan. Dan itu Injil damai sejahtera. Bukan nakut-nakutin kita. Bukan Allah itu mengejar dosa, memburu dosa, menghukum. Bukan, saudara. Dia Bapa kita. Memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Karena Injil adalah the power of God. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara. Yang percaya kan, untuk yang menyelamatkan. Sozo, utuh, selamat bagi orang yang percaya. Karena itu kalau kita percaya utuh, saudara. Soteria, utuh. Kita terima power, kuasa kebangkitan. Dari kematian bangkit. Dari apapun masalah, aspek, area, dimensi, spektrum hidup kita, apapun, kita serahkan gitu kepada Tuhan dan terima keselamatannya, kuasa keselamatannya. Tuh, dikatakan pertama-tama orang Yahudi. Emang Yesus datang untuk orang Yahudi pertama-tama. Tetapi juga kepada orang Yunani, artinya non-Yahudi. Kita, saudara dan saya termasuk. Amin. Ya, hanya iman. Kita terima, tangan terbuka menerima. Ayat 17-nya. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Baru kelihatan kebenaran. Kebenaran hadiah. Apa itu Pak Melki kebenaran hadiah? Bertolak dari iman, dari percaya, tangan terbuka menerima, memimpin kepada iman. Dari iman kepada iman. Sama-sama katakan, dari iman kepada iman. Ya bukan, dari iman, tangan terbuka menerima, kepada perbuatan. Bukan, saudara. Jelas firman Tuhan. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar. Bukan dari iman kepada perbuatan. Ya tapi Pak, kan iman tanpa perbuatan mati. Itu Yakobus menceritakan iman, perbuatan iman, yaitu jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Don't be a forgetful hearer. Kita dengar kabar baik seperti ini, lupa. Wah, Tuhan masih menghukum. Tuhan masih masukin anak-anaknya ke neraka. Kalau dosa, jatuh, masuk neraka. Terus gimana? Ya harus sadar dosa. Ya sama aja sama agama. Minta ampun. Kalau tekor gimana? Kalau dosa 5 hari ini misalnya, diakui 4, tekor 1. 1 hari 1, setahun 365 kali, saudara. Itu namanya hidup, bukan hidup dengan iman. Itu bukan orang benar secara kontinu berkelanjutan selamanya. Hanya karena kebenaran hadiah. Makanya dibilang, ada firman bilang, orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Ya tapi kan perbuatan Pak, kita bukan anti perbuatan baik, bukan anti perilaku baik. Itu buah, pasti berbuah. Berubah dari dalam keluar, pasti perbuatan kasih, kesetiaan, kemurahan, kebaikan. Buah roh. Kalau roh, hidup dalam roh, berbuah. Buah roh. Kenapa? Karena hidup dari kebenaran iman.
percaya, terima. Menerima kelimpahan kasih karunia, hidup oleh roh. Kalau daging, upaya diri, usaha diri, nggak mungkin berbuah. Namanya pekerjaan daging, malah yang negatif-negatif. Kata Rasul Paulus membangkitkan dalam dirinya rupa-rupa hawa nafsu, lust. Bahasa Indonesianya rupa-rupa keinginan. Saudara, terbalik. Paradoks tuh. Ya jadi, mau selamat, terima power Tuhan. Apa? Terima Injil. Sama-sama kan terima Injil. Tangan terbuka menerima. Dari iman, kepada iman, kepada iman, kepada iman. Lama-lama iman kita seperti otot ini yang dilatih. Makin kuat, makin besar. Iman sebiji sesawi aja berkata kepada gunung pindah, ke laut pindah. Artinya apa? Artinya begitu powerful. Ya jadi, kembali ya. Injil, gospel itu good news, kabar baik. Kalau tuntutan, bad news, ancaman, tuduhan, dakwaan, saudara nggak usah ragu-ragu, buang aja ke laut. Penghukuman sudah ditimpakan kepada Yesus. Kutuk sudah ditimpakan kepada Yesus. Sudah diserap habis oleh Yesus. Wah, enak dong Pak. Iya, enak. Itulah yang membuat kita damai sejahtera. Enak dong bikin dosa. Dosa, buruk, busuk, jelek. Tidak ada enak-enaknya. Merusak. Justru kita bebas dari dosa. Antidot dosa. Apa? Ya, kabar baik. Nah, kita buktikan ya. Efesus 1 ayat Efesus 6 ayat ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kalau Injil itu shalom bukan? Kalau nggak membawa shalom, saudara bilang Injil nih, Tuhan masih menghukum. Tuhan masih suruh orang pikul salib. Tuhan masih suruh orang dimasukin neraka. Itu nggak bawa damai sejahtera. Orang ketakutan. Tadi saya baca tuh mungkin di Facebook atau apa ya. Makin hari orang makin ketakutan, orang Kristen makin ketakutan. Makin ketakutan, saudara. Padahal kabar baik itu membawa damai sejahtera. Saya beritakan, saudara anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Bapak itu tidak berhenti mengasihi saudara, menyertai dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Bapak kita. Ditaruh di atas bahunya, diangkat tinggi, ditaruh di dadanya. Terus di embrace tuh, dipeluk dalam kasihnya. Kekurangan apa kita? Nggak akan kekurangan apa-apa, saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, gospel. Sama-sama katakan Injil damai sejahtera. Jadi tadi kan saya bilang Injil Kristus, Injil apa? Injil kasih karunia. Di Galatia dia bilang. Ya, Injil kasih karunia apa? Injil damai sejahtera. Di luar itu Injil yang lain disebutnya. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan tuh. Makanya damai sejahtera karena apa? Kita diperdamaikan. Mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi dengan Allah, dengan Bapa. Tadinya seteru karena dosa. Karena dosa Adam lari gumpet. Adam, di manakah engkau? Ya, Bapa rugi, kehilangan persekutuan dengan Adam, Hawa, manusia. Diperdamaikan karena dosa nggak bisa. Yang kudus sama yang najis. Yang kudus bisa najis kalau di perjanjian lama. Kita diperdamaikan ya melalui perantaraan Kristus. Hanya Kristus nanti kita lihat. Ya, pendamaian. Advocate, ya kan. Lawyer tuh, nanti kita baca ya. Kita teruskan dulu. Ya, dengan dirinya, dengan Bapa, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itulah beritanya. Makanya kita bilang tadi kasut
maksud kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi gereja tadi kan di awal saya katakan bulan-bulan ini ya terus menuai banyak. Banyak orang-orang bertobat di Singapura tuh. Di Indonesia sama. Saudara memberitakan apa? Memberitakan Injil. Sebab Allah mendamaikan tuh. Perdamaian. Kalau Tuhan Bapak masih tua, muka asem, pegang tongkat, pegang gada, memburu dosa, cari-cari kesalahan saudara, ya bukan damai namanya saudara. Lari orang. Ya tapi pak, nggak pakai tapi. Dia sudah berikan Yesus. Yesus pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Ya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka tuh. Nggak diinput. Di Roma 4 dikatakan Tuhan tidak lagi memperhitungkan. Saudara dan saya mungkin dulu dengar. Kalau ada orang sakit, misalnya cancer. Ya dulu ini mah ya penghukuman saya deh, karena dulu saya begini, makannya jorok misalnya. Diperhitungkan. Wah, kalau bikin salah, pernah begini. Waduh, dia udah harap-harap. Ya, karena dosa sih. Ya, Tuhan simpen, dendam, dosanya disimpan. Tuhan bilang dia tidak memperhitungkan. Jadi ayat yang lain dikatakan Tuhan melupakan. Tidak mungkin pernah ingat. Tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 10 ayat 17. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi apa yang kita beritakan sekarang ini? Apa yang keluar dari mulut kita? Biar Tuhan tuh benar-benar memuaskan mulut kita dengan goodness, dengan kebajikan. Sehingga masa muda, apa tuh? Masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Kita juga terima. Menyampaikan firman, menyampaikan Injil, kabar baik seperti ini. Sekali lagi, seberapa besar? Tadi masih belum ya, ayat 20-nya. Jadi, ya, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ya bukan kami, karena Paulus tahu. Seakan-akan tuh seolah-olah. Ya, padahal Tuhan sendiri nih yang sampaikan melalui mulut saya gitu. Tuhan sendiri yang nyampaikan. Seolah-olah, kenapa? Karena kasih karunia. Aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain, kata Rasul Paulus. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia di dalam aku. Makanya dia bilang, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Tuh, sampai minta. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Gimana Pak? Ya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Kalau saudara udah percaya dan lahir baru, saudara jangan mau lagi ditipu oleh siapapun, oleh makhluk apapun, apalagi dari tipuan dari jurang neraka. Saudara mesti tahu, kita sudah diperdamaikan kekal oleh darahnya, sekali dan untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan itu justru membela kita. Kalau sudah dituduh, Tuhan jadi pembela. Kita lihat dulu Roma 8 ayat 32. Ia tidak menyangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini pertanyaan retoris yang udah jawabannya ada di pertanyaannya. Mungkin enggak Tuhan tidak mengaruniakan all things freely, katanya. Dengan cuma-cuma segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Nggak mungkin, saudara. Kenapa? Yang the best dari itu segala aja sudah diberikan. Tidak menyayangkan anaknya sendiri. Diberikan, diserahkan untuk passion of Christ itu ya. Untuk mati, menderita dan mati untuk saudara dan saya. Mencurahkan darahnya. Apa yang Tuhan batasi, saudara tinggal percaya. Pengharapan saudara pasti. Saudara jangan bilang, ya Tuhan nggak mau. Enggak, Tuhan sudah berikan yang the best. Masa dia menahan berkat? Masa dia menahan keuangan saudara? Masa dia menahan, misalnya yang mau punya anak? Tuhan sendiri yang janji. Ya, semua janji Tuhan adalah ya. Di dalam Kristus kita udah dengar hari Jumat. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. 1 Yohanes 2 ayat 1-2.
Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Artinya apa? Kabar baik tidak membuat orang izin berbuat dosa. Bukan, saudara. Ya, karena tadi dosa buruk, busuk, jelek, merusak, tidak ada bagus-bagusnya. Tapi katanya, namun jika seorang berbuat dosa, jatuh, ya, gagal, kita mempunyai seorang perantara, pengantara tuh. Advocate bahasa Inggrisnya, parakletos. Nah, pengantara kepada Bapa ini, parakletos ini seperti Roh Kudus, ya. Roh Kudus penghibur, helper, penolong, penghibur, parakletos. Yaitu Yesus Kristus yang hadir. Kita memilikinya di dalam diri kita. Pembela tuh, pengantara. Ya. Jadi orang Kristen memang dipanggil untuk hidup mulia. Karena kita terima kekudusan Kristus. Gagal aja Tuhan yang bela. Sudah diperhitungkan kepadaku. Penghukumannya sudah diperhitungkan. Kesalahannya tidak diperhitungkan lagi. Ya, karena sudah diperhitungkan kepada Yesus. Ya, parakletos. Itu dari pengantara itu. Ya, termasuk juga pengantara itu intercessors, kan? Pengantara, ya. Itu artinya juga sebagai pengacara, lawyer, pembela. Ya, dia yang berperang untuk kita, dia fight untuk kita. Kita memilikinya. Itu makanya pendamaian dengan Allah itu memiliki legal standing yang sah, memiliki fondasi hukum yang kuat. Yesus sendiri, Yesus di pihak kita. Tadi kita udah baca Roma 8 ayat 31, ya. Atau kita belum dibuka, ya, nanti aja deh kali itu, ya. Ya. Nanti kita baca nanti. Tapi kita mau pastikan dulu, ya. Jadi semua dosa saudara, yang masa lalu, masa kini, masa depan, absolut mutlak, saudara, sudah diampuni. Semua. Inilah kita sudah dengar tiap kali, ya, bahwa inilah Injil yang diberitakan Paulus. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Inilah berita Injil sebenarnya. Poinnya ke situ, gitu. Puncaknya ya ke situ. Segala dosa saudara diampuni dan saudara dibenarkan sepenuhnya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu nggak boleh goyah. Itu induk dari segala berkat saudara. Kalau saudara berbuat dosa tadi, saudara memiliki parakletos, saudara memiliki pembela. Sudah diperhitungkan kepada saya, kata Yesus. Ya, tapi dia dosa, kata iblis, kan. Dia mesti dihukum. Udah dihukum di dalam tubuh Kristus. Kita memiliki, makanya memiliki Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah, itulah maksudnya. Katakan, saya sudah memperoleh, ya. Telah, ya, we have tuh. Kita beroleh, we have penebusan. Di dalam Kristus, darahnya tuh terus menerus, kan, continue, berkelanjutan. Sudah dengar lagi hari Jumat. Darah, ya, air terjun darah. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Bukan menurut ukuran manusia, saudara. Manusia bisa bilang ini, ya kemarin gue udah ampuni, lu bikin lagi nih. Kesabaran ada batasnya. Tuhan juga sabar ada batasnya. Enak aja. Dia akhirnya menyamakan Tuhan dengan dirinya. Makanya firman Tuhan kata menurut kekayaan kasih karunia-Nya. The riches of His grace. Bisa diukur? Gak bisa diukur. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Itu membuat kita secure. Itu yang kita telah terima. Ayat 8-nya dibilang apa? Yang dilimpahkannya. Makanya kita jangan mau menerima kasih karunia itu seempret-seempret. Atau dengerin orang yang bilang, oh, kasih karunia itu ada batasnya. Kesabaran Tuhan juga ada batasnya. Itu di perjanjian lama. Karena apa? Karena ada hukum. Manusia di bawah hukum, di bawah penghukuman.
Di sini dikatakan dilimpahkannya. Makanya kelimpahan kasih karunia yang kita terima sama-sama, yang saya terima itu kelimpahan kasih karunia. Ukurannya gimana? Ya ukur aja kasih Allah. Saya bilang setinggi langit, Pak. Masih lebih tinggi lagi. Wah, overdosis, Pak. Nggak ada overdosis kasih Tuhan. Saudara menikmati, saudara dan saya tenggelam di dalam kasih Tuhan. Ya nggak mungkin kita tenggelam di dalam kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, nggak basah. Seperti tenggelam di dalam air, ya pasti basah, ya pasti kudus. Ya kudus juga dipisahkan kok dari commonness, dari umum dikhususkan. Kenapa? Itulah hikmat Tuhan, hikmat pengertian Tuhan. Wah nggak bisa gitu, ya itu hikmat dunia nggak bisa. Hikmat Tuhan, ya dia berikan Yesus, saudara. Saudara bisa ukur Yesus. Allah adalah kasih. Dan saya bisa ukur betapa pengorbanan Yesus itu. Ya, nggak bisa, saudara. Dan kenapa implikasinya hidup mulia? Karena Tuhan bilang di dalam Lukas 7:47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Karena telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ya, jadi pengampunan itu membuat kita banyak berbuat kasih. Buktinya apa? Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Jadi perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak, mengesek air dengan rambutnya di rumah Simon, orang Farisi, itu telah menerima kasih. Dia perempuan yang kedapatan berzina mungkin saja. Ya, dia menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Banyak berbuat kasih. Itu implikasinya. Jadi kalau orang tanya, ini nih orang beritanya kasih karunia cuma-cuma. Nanti orang seenaknya hidup, Pak Melki. Enggak, ini jaminan saudara dan saya kalau kita memberitakan Injil. Jaminan juga buat kita sendiri ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia. Kalau kita makin menyadari, makin menerima, makin banyak menyerap menerima kasih Bapa, ya, menerima pengampunan, kesadaran akan pengampunan Bapa. Seperti Rasul Paulus bilang, di antara orang berdosa, akulah paling berdosa. Dia paling menyadari bahwa dia itu dari yang paling berdosa itu beroleh kasih karunia yang paling besar. Banyak berbuat kasih pasti. Luar biasa ya. Luar biasa. Orang masih pakai kadang-kadang perjanjian lama kan. Wah, kalau kamu nggak mengampuni, kamu nggak diampuni katanya. Ya nggak salah pengampunan. Tapi perjanjiannya baru. Dikatakan dalam Yesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kenapa kita bisa ramah? Penuh kasih mesra. Kenapa kita penuh kasih mesra? Saling mengampuni, tuh ya. Saling mengampuni. Kenapa? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau kita nggak bisa menerima betapa lebar, panjang, tinggi dalamnya kasih atau kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma itu, kita menolak-nolak, nggak mau terima, gimana kita bisa mengampuni dengan tanpa batas? 70 kali 7 kali misalnya. Ya, karena jelas dikatakan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saya. Berarti apa? Kalau bilang seperti atau sebagaimana, artinya supply-nya dari Tuhan. Penyediaannya dari Tuhan. Bukan di bawah hukum Taurat. Ancaman. Kalau kamu nggak mengampuni, kamu nggak diampuni. Tapi betapa sakit hati saya. Saya terlalu digini. Biasanya orang gitu ya. Saya nggak mau kenal lagi. Saya bla 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 bi. Tapi kalau saudara tahu, menerima dengan tulus, murni, sejati, wah, saya nggak layak nih. Saya orang berdosa. Ya, udah dicomberan, Tuhan mau turun ke comberan, angkat saya, memberikan kasihnya yang panjang, lebar panjang, tinggi dalamnya nggak kuat, tidak terbatas. Kita diberikan kekuatan dari dalam, ya.
Makanya Tuhan memberikan kepada kita perintah yang baru namanya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuh ya. Jadi kita bisa mengasihi karena Tuhan telah mengasihi kita. Paham jadinya ya? Kalau saudara gagal menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa, bagaimana bisa mengasihi? Bagaimana bisa saling mengasihi? Ya, makanya dikatakan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi suplainya dari mana? Sama seperti aku. Suplainya dari Tuhan, kita terima. Kasih itu tinggal di dalam kita. Karena kasih itu adalah pribadi Allah. Kita bisa mengasihi Allah karena dia lebih dulu mengasihi kita. Definisi yang baru kan, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kamu yang mengasihi aku, melainkan akulah yang mengasihi kamu. Saudara, pahami. Saudara akan hidup mulia. Saudara akan hidup menjadi penuh kasih. Ya, jadi kabar Injil itu yang paling penting tadi dikatakan Pastor Lawrence ya, sampaikan hari ini. Roma 5 ayat 8, akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuh. Jadi kasih-Nya siapa? Kasih Allah. Kasih mula-mula kasih siapa? Kasih Allah, saudara. Bukan tentang saudara dan saya. Ya, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara saya nggak punya modal. Modal saudara dan saya hanya dosa. Ya karena kita orang berdosa, kita qualified. Karena Yesus mati untuk orang berdosa. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Jadi kasih-Nya nggak bergantung kasih saudara dan saya. Kita penerima kasih. Yang percaya katakan amin. Makanya dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Artinya ketika kita masih dosa, Tuhan mau mati. Apa sekali lagi sekarang kita udah terima. Kita terima dibenarkan oleh darah. Kita terima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Kita pasti, sama-sama katakan pasti. 3 kali, pasti, pasti, pasti diselamatkan dari murka Allah. Bilang ya, di WA saya ada aja orang yang kirimin tentang akhir zaman. Nanti hati-hati, kata mid tribulation, kita masuk dalam murka apa tuh, tribulasi, penghukuman. Ya orang Tuhan bilang tuh firman-Nya, kita pasti, sampai ngomong pasti diselamatkan dari murka Allah. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Sebentar kita baca. Ya kita, ya, ayat yang ke-9 ya, lebih-lebih ya udah ya. Roma 8 ayat 1 dulu deh, Mik, coba Roma 8 ayat 1. Nanti kita balik situ ya. Sebab itu Roma 8 ayat 1. Ya. Supaya yakin ini soal penghukumannya. Nah, berikutnya ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Ya, berarti nggak ada saudara dimasukin masa tribulasi. Kita diangkat. Sama-sama katakan saya rapture. Tuhan jemput di awan permai, kita rapture. Baru yang menahannya antikris itu bisa diangkat, karena yang diangkat Roh Kudus, baru bisa seenaknya dia di bumi ini selama 7 tahun masa kesusahan besar. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus, katakan saya ada di dalam Kristus. Saya dimeterai Roh Kudus. Tangan Yesus, tangan Bapa tuh 2 kali dipegang, pasti diselamatkan. Tidak ada lagi penghukuman. Ayat 31 tadi udah dibuka. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sama-sama katakan, Bapak, Allah Bapa saya di pihak saya, bukan melawan saya. Halo, ayo yang yakin, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Kalau saudara masih dihukum, saudara masih dimurkai, masih dipukulin, mau ngomong di tribulation kek, mau ngomong 7 tahun kesukaran besar, itu bukan buat saudara dan saya.
Tuhan di pihak kita. Dan berulang-ulang kan sering kita dengar. Kalau Tuhan masih menghukum kita, anaknya, berarti tidak adil sama Yesus. Amin. Kisah 13 ya. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah kita maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ya, jadi satu, pengampunan dosa. Lanjutnya, dan di dalam dialah, di dalam Yesus, setiap orang yang percaya, terima ya, memperoleh pembebasan dari dosa, segala dosa. Diampuni dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Gitu ya, memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ini Rasul Paulus di kisah 13 secara lengkap mengkhotbahkan. Khotbah Paulus dicatat itu maksudnya di dalam kisah 13 itu secara lengkap dari awal sampai akhir. Dan puncaknya di dalam kisah 13 ayat 38-39 ini. Jadi setiap berita daripada Injil itu adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, ya. Pembebasan dari segala dosa itu dibenarkan sepenuhnya artinya. Tidak ada lagi penghukuman. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Jadi jangan percaya, sedikit pun jangan percaya. Saya dengan tegas katakan bahwa Tuhan itu memburu dosa, mengejar dosa, menyimpan, menahan-nahan dosa, menyimpan dendam, nanti dibalas kapan-kapan gitu. Saudara, no. Tidak ya. Katakan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Deklarasikan terus. Karena itulah induk daripada segala berkat saudara dan saya. Itulah kabar baik Injil. Injil, gospel, kabar baik. Saudara terima itu aja, saudara terima semua sebenarnya. Karena yang saudara terima adalah Yesus tadi. Yang Tuhan gak sayang, gak menahannya gitu. Bagian terakhir, ya, klausa utama daripada perjanjian baru. Jadi maksudnya apa Pak? Klausa utama itu artinya dari inti dari suatu perjanjian, covenant tuh ada intinya apa sih nih? Oh, tentang jual beli rumah misalnya. Jual beli rumah di jalan apa misalnya gitu, dengan harga berapa. Itu intinya semua. Mungkin yang lainnya nggak terlalu penting ya, tapi mendukung sebenarnya. Nah, di dalam Ibrani 8 ayat 6-7 saya singkat-singkat aja. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara, ya, menjadi pengantara tadi, ya, menjadi intercessor, menjadi pendoa syafaat, ya, menjadi pengantara atau jembatan dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi inti perjanjiannya, nah apa nanti kan ya? Tapi kita udah tahu nih, oh ada janji yang lebih tinggi. Saudara bilang, janji yang lebih tinggi adalah perjanjian kasih karunia, Injil kasih karunia. Yang lebih rendah, yang di bawah hukum Taurat. Ini perjanjian covenant, new covenant, ikatan perjanjian baru, lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama yang di bawah tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, ya. Jadi kalau yang ini nggak bercacat, ini nggak perlu yang ini katanya. Ini bercacat kenapa? Perjanjian hukum Taurat kudus, benar, adil. 10 perintah Allah kudus, benar, adil. Saudara jangan salah paham. Ya, tetapi tidak dapat membuat orang berdosa yang bangkrut ini kudus, benar, adil. Hanya bisa menuntut. Karena dia menuntut, ya menghukum. Karena menghukum, ya hukumannya adalah mati. Ya, jadi jelas Tuhan yang melihat ada cacatnya. Ya, ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel pada waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh, aku akan. Nah, sekarang perjanjian yang hukum kasih karunia itu, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Aku akan, tuh sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya bilang, aku akan lagi menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Berarti apa? Dia Allah kita, dia Bapa kita. Ya.
Ayat 12-13. Sebab aku akan. Tuh, I will. Apa bedanya Pak dengan perjanjian lama? Kalau dia bertanya, kamu harus. Jangan ada ilah lain dari hadapanku. Kamu harus, jangan menyembah, jangan. You should, tuh katanya. 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan gak ada kepentingan saudara ingat-ingatin dosa. Oh, kita harus mengaku dosa Pak. Harus mengaku dosa sampai detail, sampai itu baru diampuni. Ya kalau meleset gimana? Saudara tahu nggak? 10 perintah Allah. Apalah nggak? Dan 613 hukum, aturan, peraturan yang di bawahnya. Dan firman Tuhan sendiri yang bilang, salah satu, salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Kita memperhatikan semua tapi gagal satu, salah semua. Saudara bilang saudara tidak berzina, tapi saudara membunuh, saudara sudah berzina juga. Atau tapi kan saya nggak membunuh, nggak berzina. Saudara dan saya khawatir tidak beriman. Saudara disamakan dengan pembunuh dan pezina. Kenapa? Salah satu, salah semua. Ya tidak lagi. Makanya Tuhan bilang tidak lagi. Ume itu double negatif. Tidak akan pernah lagi. Jadi kita ingetin apa dong? Masa kita nggak boleh minta maaf, minta ampun sama Tuhan kalau gagal? Ya boleh. Minta maaf, say sorry. Tapi bukan untuk diampuni. Tapi karena telah diampuni. Kita mengingat apa dong? Kita mengingat karya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Hati nurani saya sempurna. Karena korbannya sempurna. Kita membanggakan mengakui karya Yesus. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru tuh. New covenant. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah tua, old covenant. Dan yang telah tua dan usang, absolute kalau bahasa Inggrisnya tuh. Usang. Telah dekat kepada kemusnahannya. Kenapa? Kenapa masih ada Pak? Ya kan satu iota pun tidak boleh hilang. Iya, buat orang di luar Yesus, bukan buat saudara yang di dalam Yesus. Kenapa Pak? Karena Yesus sudah menggenapi buat saudara, sebagai saudara dan saya. Amin. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya tidak panjang lebarkan. Berita kabar baik. Ya, balik dari awal nggak apa-apa. Tapi kita mendengar bahwa kepastian. Ya, segala dosa saudara dan saya sudah diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita diperdamaikan dengan Bapa kita melalui darah Yesus, melalui Yesus. Dan saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara mungkin berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Terima Yesus. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, kita langsung perjamuan kudus. Ya, kembali saya mohon maaf karena wifi-nya mati. Jadi ini pakai kuota ya yang waktu bisa habis. Mika udah ingetin. Ya, kita perjamuan kudus. Kita dengar firman yang luar biasa. Saudara, induk dari segala ya, dari segala berkat, segala aspek berkat saudara ya, yaitu pengampunan segala dosa. Saudara nggak boleh lupa, saudara katakan terus-menerus ya, deklarasikan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Yaitu air yang jernih yang melegakan kita dan kita dibasuh, diseka dengan kain lenan halus, yaitu meraih perjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan kepada kamu, aku terima sendiri dari Tuhan.
kita terima sendiri dari Tuhan. Di tempat saudara masing-masing, kita terima sendiri dari Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan. Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita peringati bukan dosa. Ya, kita memperingati apa? Kematiannya sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah kehidupan. Kau saudara dan saya. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit artinya. Ya, kita discern mengakui tubuh Kristus. Tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, ya, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, ya, supaya dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, ingat ya, dosa kita semua masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu ketika Yesus tergantung. Ya, dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya. Yang menanggung sakit dan penyakit kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Sudah sembuh. Terima. Ya, digantung di kayu salib. Dibakar tuh. Terima semua kutuk, semua dosa, semua penghukuman, semua murka. Ya, yang harusnya menimpa kita diserap habis oleh Tuhan. Dari jam 12 sampai jam 3 siang. Gelap. Ya, sehingga kita rest. Bisa bersandar di dadanya. Kemurahan, kebaikannya di dadanya. Ya, dan berkata, Yesus, sebagaimana engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Saya terima sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam tiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya tuh, dari kekuatan kepada kekuatan, hari-hari tambah kekuatan. Firman-Nya bilang gitu. Ya, dadanya kasihnya, kita terima kasih yang everlasting. Ya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudara, dunia sekeliling kita boleh gelap, tapi kita ada yang manis, yaitu tubuh Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ucap syukur. Dan sudah makan. Ini cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita sudah diampuni, taken away. Kalau kita pakai jas atau baju, dilepas. Nggak ada lagi. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Tuhan tidak lagi ingat, tadi dikatakan, melupakan semua dosa-dosa kita. Tidak mungkin di-input. Kita nggak mengharapkan yang buruk sedikit pun. Karena sudah ditebus. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris Kanaan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Induk dari segala berkat. Kita terima sekarang berkatnya. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, tidak isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita nggak gali. Kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanam, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus, kita yang memilikinya di dalam bejana tanah liat ini. Kita mewarisi makan gandum jelai, tidak perlu berhemat. Kita nggak mungkin miskin. Tuhan Bapa kita. Ya, kita mewarisi dunia ini. Health, wealth di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, diberkati, menjadi berkat. Lalu memberkati kita dengan shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos, berkat rohani di alam surgawi, warisan anak sulung, karisma, karunia roh. Sudah semua sudah dibayar dengan lunas, overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Ucap syukur, terima kasih. Saudara, sekali lagi mari kita tutup dalam doa, ya. Karena wifi di rumah mati, tapi nggak apa-apa. Kita sudah beribadah, kita bersyukur. Ya, mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami mendengar Injil, kabar baik, Injil Kristus, Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera. Kami mendengar pendamaian. Kami tidak perlu takut lagi. Masa depan kami tidak perlu takut. Karena kami sudah didamaikan. Pasti diselamatkan dari segala murka apapun juga. Tidak ada lagi. Karena kami tidak lagi menerima penghukuman. Karena kami di dalam Kristus. Absolut mutlak. Kami hanya terima berkat. Kami terima apa yang Yesus layak terima. Kedudukan, posisi di sebelah kanan Allah Bapa. Kami terima semua suplai Tuhan. Siapapun yang sakit, terima kesembuhan. Yang masalah ekonomi, keuangan, terima berkat. Dan kami bersyukur ya Bapa, kami terima semua janji. Bahkan yang memiliki anak, Tuhan berikan. Buka rahim orang. Engkau yang membukanya, anak-anakmu Bapak. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk kesejahteraan negeri ini. Karena kesejahteraan kami yang kau perhatikan. Kami ada di Indonesia, kesejahteraannya daripadamu. Pemimpin-pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, seluruh menteri, aparat pemerintahan, dari pusat sampai daerah, gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, MPR, DPA, para aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer, semuanya di dalam tangan kasih-Mu, dalam kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, untuk pemilu juga tahun 2024, semuanya pemerintah hanya daripadamu. Sebab Tuhan kami, Allah kami adalah pemerintah yang sejati, raja segala raja. Engkau Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tak menjadi lesu, tak menjadi lelah, tak terduga pengertian-Mu. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya hari ini, kami sebelum berpisah, kami terima lagi dan lagi berkat dari imam besar agung kami. Mari saudara angkat dua tangan kita. Karena saudara dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Terima berkat daripada Bapak kita. Tuhan memberkati. Dan hanya ada berkat dan berkat. Dan melindungi, diproteksi sempurna. Dan ada nama Bapak, nama Yesus di dahi saudara. Dimeterai. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Wajahnya selalu tersenyum kepada saudara. Memberikan saudara favornya, kemurahan. Yang cuma-cuma tadi. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua. Menjaga, menaruh saudara di dadanya, di atas bahunya. Memberikan saudara shalomnya yang luar biasa. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Abraham. Diberkati dengan berkat Ulangan 28. Diangkat tinggi di antara segala bangsa. Diberkati di kota, di ladang, pada waktu masuk, pada waktu keluar. Adonannya, bakulnya, jalannya tidak koyak. Berkati buah kandungannya. Yang punya anak. Diberkati dengan berkat yang mengejar saudara, menyusul dan menabrak saudara. Diberkati dengan berkat yang terus naik, bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Iman kepada iman semakin besar, semakin kuat. Kasih karunia, damai sejahtera yang dilipat-lipat gandakan dalam pengenalan akan Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya, menerima dan menikmati berkat Tuhan, kita katakan amin. So be it.